Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan kelapa muda ya. Ini tanpa proses kukus maupun oven. Ini bisa banget untuk jualan. Namanya dessert kelamut atau dessert kelapa muda. Rasanya unik dan enak banget. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan satu buah kelapa muda yang sudah diserut ya. Ini kurang lebih beratnya 150 gram. Kemudian potong kecil-kecil, jangan terlalu panjang. Selanjutnya tambahkan 450 ml air kelapa mudanya. Jadi ini dari satu buah kelapa muda ya, yang diambil dagingnya sama airnya. Kemudian tambahkan 150 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Tambahkan juga di sini 125 ml susu cair. Ini bisa juga dari susu UHT atau susu bubuk yang dicairkan. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan untuk gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan atau nanti sesuaikan aja ya dengan selera. Yang suka manis boleh ditambahkan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini supaya baunya tidak amis, aku tambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila. Kalau kalian tidak ada boleh diganti dengan vanili bubuk. Aduk kembali lalu sisihkan. Di sini aku akan siapkan 5 sendok makan tepung maizena yang aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu ini akan aku cairkan ya dengan aku tambahkan air matang sebanyak kurang lebih setengah gelas air maksud aku. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini nanti yang tujuannya untuk mengentalkan ya. Jadi ini merupakan larutan yang untuk mengentalkan adonan kelapa muda tadi. Oke, setelah itu sisihkan. Kemudian akan aku masak untuk adonan kelapa. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih ya. Jangan lupa di sini untuk sering diaduk supaya susu itu tidak pecah ya, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan bagus. Dan juga kalau memasaknya itu hingga tanak, untuk kelapanya itu tidak akan cepat basi ya. Jadi pastikan penggunaan apinya itu menggunakan api yang sedang aja, sehingga frekuensi memasaknya itu lebih lama waktunya. Oke, selanjutnya setelah mendidih seperti ini, akan aku masukkan untuk larutan maizena. Kemudian masak dan aduk-aduk hingga meletup-letup. Nah, di sini harus tetap sering diaduk ya supaya dasarnya itu tidak cepat gosong. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian kecilkan untuk apinya. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan margarin ya. Kemudian aduk kembali hingga margarinnya itu mencair. Oke, kalau margarinnya sudah mencair atau meleleh, kemudian di sini aku akan siapkan wadah aluminium foil yang ukuran kecil seperti ini. Lalu tuang kurang lebih 1,5 sendok sayur ya ke dalamnya hingga semuanya habis. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam aluminium foil seperti ini, lalu bisa didinginkan ya. Jika kalian tidak ada aluminium foil, boleh juga menggunakan wadah plastik yang ada tutupnya, itu juga bagus juga. Karena ini kan tidak ada proses lagi di oven ya, jadi bisa aja pakai wadah seperti ini. Oke, selanjutnya aku siapkan bahan topping. Ada 7 sendok makan whipped cream bubuk yang aku tambahkan dengan 14 sendok makan air es. Jadi perbandingannya 1:2. Kemudian setelah itu akan aku kocok
hingga menjadi kaku whipped creamnya. Kocok manual aja seperti ini. Setelah menjadi kaku, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini untuk dessertnya sudah dingin, kemudian akan aku semprot dengan topping whipped cream di atasnya seperti ini. Jadi pastikan ya kalau disemprot dengan whipped cream di atasnya adonannya itu sudah dingin supaya whipped creamnya ini tidak meleleh, karena whipped cream itu jika terkena panas atau hangat itu akan meleleh. Oke, setelah whipped creamnya itu sudah disemprotkan semua, kemudian akan aku taburi dengan bubuk green tea di atasnya. Kalau tidak ada boleh ditaburi dengan bubuk coklat manis ya, jangan yang pahit. Nah, selanjutnya kalau bubuk green tea-nya sudah ditaburkan, supaya lebih cantik akan aku berikan lagi hiasan kismis di atasnya. Atau bisa juga kalau kalian punya kacang almond, bisa ditaburi dengan kacang almond, atau kalau tidak ada boleh ditaburi dengan meses ataupun mungkin keju parut. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Nah, setelah diberikan topping seperti ini, boleh disimpan kembali di dalam kulkas supaya dingin, dan untuk whipped creamnya ini tidak mengeras ya walaupun disimpan di dalam kulkas. Kalau sudah dingin tinggal diberikan tutup seperti ini. Jadi ini adalah aluminium foil yang ada tutupnya. Ini bisa dibeli di toko bahan kue atau mungkin secara online. Oke, selanjutnya tinggal diberikan aja stiker di atasnya sebagai pemanis. Untuk daya tahannya, ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal hanya 2 hari aja, dan jika disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Nah, ini ya kalau diletakkan atau diberikan ke wadah plastik yang lebih besar cupnya. Oke, kemudian ini bisa dijual selagi atau sesudah dingin. Jadi ini lebih nikmat kalau disantap dingin. Aku akan mencoba satu, rasanya itu luar biasa. Dari kombinasi kelapa muda dengan whipped cream serta susu itu menambah rasa yang luar biasa. Kalian harus mempraktekannya karena ini juga belum banyak ya tentunya yang menjual dessert kelapa muda ala aku ini. Harga jualnya sendiri jika diberikan ke cup kecil seperti ini bisa dihargai kisaran 2.500 sampai 3.000. Untuk yang berada di cup besar ini bisa dihargai sampai 5.000 rupiah. Oke, begitu saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kelapa muda sebagai dessert ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualannya. Ini dari buah pisang. Nah, ini cocok banget sebagai isian snack box, namanya dessert pisang bakar. Seperti apa proses juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan masak terlebih dahulu santannya, ada 250 ml santan yang aku tambahkan di sini dengan gula Jawa sebanyak 80 gram atau gula merah ya. Kemudian daun pandan, masak hingga mendidih dan mencair untuk gulanya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Nah, kalau sudah gulanya ini melarut atau mencair, kemudian angkat. Lalu akan aku saring di sini. Kenapa disaring? Supaya ampas yang ada di dalam gula merah itu tidak ikut, jadinya airnya itu bersih ya. Nah, setelah itu dinginkan. Baru setelah dingin aku akan tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan margarin.
1 sendok makan krim keju atau bisa diganti dengan 30 gram keju parut ya. Jadi ini opsional aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata atau hingga larut ya, karena ini masih hangat untuk santannya jadi cepat larut. Kemudian siapkan 50 gram maizena dan seperempat gelas air. Ini untuk melarutkan supaya maizenanya itu tidak bergumpal atau bergerindil. Nah, kalau sudah larut dan halus seperti ini, masukkan, kemudian campur semua hingga merata. Selanjutnya akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian di sini aduk hingga telurnya itu larut dan tercampur. Terakhir masukkan kismis ya, ada 100 gram kurang lebih ya, atau sesuai selera. Lalu setelah itu di sini aku akan siapkan bahan untuk pisang. Kurang lebih di sini aku menggunakan 5 buah pisang. Ini pisang raja ya, kalian juga bisa menggunakan pisang yang lain, misalkan pisang kepok. Karena di sini aku adanya pisang raja, jadi aku menggunakan pisang raja. Nah, kemudian setelah itu dikupas dan dipotong memanjang tipis, kurang lebih 1 pisang itu dibagi menjadi 4. Nah, jika kalian menggunakan pisang kepok juga sama ya, pilih yang sudah matang lalu bagi menjadi 4 dengan dipotong memanjang seperti ini. Oke, setelah semua pisang dipotong memanjang, kemudian aku siapkan cetakan aluminium foil ya. Di sini kemudian tata untuk pisangnya. Jadi aku menatanya seperti ini. Tata hingga penuh di dalam cetakan. Lakukan ke semuanya ya. Jadi satu resep ini menjadi 6 cup untuk pisang yang aku potong-potong tadi dari 5 buah pisang. Setelah semuanya pisang dimasukkan ke dalam aluminium foil seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan daun pandan ya, beberapa potong aja. Ini nanti sebagai pengharum, karena kalau menggunakan daun pandan itu harumnya khas, menambah kue yang kita buat itu menjadi wangi dan enak tentunya. Nah, selanjutnya aku akan tuang untuk adonan santan tadi. Terlebih dahulu akan aku masukkan untuk kismisnya. Untuk snack yang aku bagikan ini sebenarnya bisa juga dikukus ya, tapi karena aku ingin hasilnya itu garing, jadi di sini aku oven. Nah, kalau mau dikukus, pengukusnya pastikan sudah mendidih dulu airnya, kemudian untuk mengukusnya waktunya 20 menit aja, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, karena ini akan aku oven, jadi ovennya juga sudah aku panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Supaya panas di oven itu bisa stabil. Jadi nanti untuk memanggangnya di sini aku dengan waktu
kurang lebih 40 menitan, suhunya 180 derajat Celcius, penggunaan apinya api atas dan bawah. Oke, kita panggang dulu ya, atau kita oven terlebih dahulu. Nah, setelah matang seperti ini, kemudian angkat lalu tunggu dingin. Ini menjadi 8 karena yang 2 tidak ada isinya ya. Tadi kuahnya sisa, jadi sayang aja kalau dibuang, jadi sekalian aku panggang. Nah, kalau sudah dingin kemudian ditutup untuk aluminium foilnya. Karena ini set ya yang sudah ada tutupnya. Kalau kalian ingin membeli alat-alat baking dan juga cetakan-cetakan, silahkan aja kunjungi ke TikTok aku ya, Rusita Susi. Nanti untuk linknya aku cantumkan di kolom deskripsi. Di sana aku menjual barang-barang yang aku gunakan untuk mengeresep. Nah, ini juga bisa sebagai hantaran dimasukkan ke dalam mika panjang seperti ini, atau bisa juga dijual bijian sebagai isian snack box. Nah, ini cocok banget ya. Kalau di suhu ruangan untuk pisang bakar, dessert pisang bakar ala aku ini bisa bertahan maksimal 2 hari di suhu ruangan, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan. Ini rasanya legit banget dan juga pulen ya untuk pisangnya, dan rasanya unik, harum daripada gula Jawa yang ada. Daun pandannya itu menjadikan makanan ini menjadi khas gitu ya, rasa dan juga aromanya. Kalian wajib mencoba karena ini juga cocok sebagai teman minum teh maupun kopi. Nah, untuk sahabat aku semua yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga jualannya bisa laris manis. Oke, untuk harga jualnya sendiri silakan tentukan ya. Perkiraan dari aku kisaran dari 2,5 sampai 3.000 aja. Nah, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan cara lain mengolah tape singkong ya menjadi ide jualan, yaitu tape bakar atau skotel tape. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku akan siapkan bahan untuk krimnya terlebih dahulu ya. Jadi siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan 25 gram margarin. Masak hingga margarinnya ini meleleh dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, kalau sudah margarinnya meleleh seperti ini, masukkan 25 gram tepung terigu, lalu matikan untuk api kompornya. Aduk hingga tepung terigunya ini tercampur dengan margarin secara merata. Selanjutnya setelah tercampur, nyalakan kembali untuk api kompornya. Gunakan lagi api yang sedang cenderung kecil. Nah, selanjutnya masukkan 250 ml susu cair, ini dari susu bubuk ya, yang aku tambahkan dengan air sampai 250 ml. Nah, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu masak lagi ya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Masak sampai mengental. Nah, untuk takaran susu bubuknya itu 1 saset ya, kurang lebih 27 gram yang diseduh dengan air hingga mencapai 250 ml. Nah, setelah mengental seperti ini, kemudian matikan untuk api kompor. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, selagi menunggu dingin untuk krimnya di sini, aku akan siapkan 2 butir telur. Ini akan aku kocok lepas aja ya untuk telurnya.
Nah, setelah krimnya ini dingin, kemudian masukkan 2 butir telur ke dalamnya. Langsung aja diaduk hingga tercampur rata. Bisa menggunakan whisk ya supaya bisa tercampur rata. Ini posisi apinya harus mati ya, jangan dinyalakan untuk apinya. Oke, kemudian siapkan cetakan aluminium foil seperti ini. Lalu setelah itu aku akan siapkan juga 300 gram tape singkong yang dipotong kasar, tapi terlebih dahulu untuk sumbu di bagian tengahnya dibuang terlebih dahulu ya, supaya bisa lembut nanti hasilnya. Lalu masukkan tape ke dalam cetakan aluminium foil hingga 3/4 ya bagian dari aluminium foilnya. Jadi untuk membuat skotel tape ini usahakan tapenya jangan dihaluskan ya, tapi dipotong-potong kasar seperti ini aja. Supaya nanti teksturnya itu lebih berasa tapenya gitu. Kalau dihaluskan itu nanti cenderungnya hasil daripada skotelnya itu akan terlalu padat. Oke, setelah semuanya dimasukkan ya ke dalam aluminium foil seperti ini untuk tapenya, kemudian tuang untuk krim ke dalam cetakan kurang lebih 1 sendok sayur hingga penuh. Jangan khawatir meluber ya, ini karena tidak mengembang untuk krimnya. Nah, ini aku tuang semuanya sebanyak 1 sendok sayur ya. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 6 saja. Kalau kalian menggunakan tape singkong yang lebih banyak juga bisa, tapi nanti untuk takaran krimnya bisa ditambahin ya. Selanjutnya untuk bagian atasnya akan aku taburi dengan 30 gram keju parut. Nah, untuk toppingnya ini aku hanya menggunakan keju parut aja. Jika kalian suka ditambahkan dengan kismis atau mungkin dengan choco chip juga silahkan. Karena aku ingin rasanya itu gurih dari keju dan manis dari gula pasir serta aroma susu, itu akan lebih nikmat ya. Kalau diberikan tambahan yang manis-manis lagi seperti choco chip itu nanti akan terlalu manis hasilnya, tapi juga itu semua sesuaikan dengan selera. Jika selera kalian lebih suka yang ditambahkan choco chip juga boleh. Nah, selanjutnya di oven selama 30 menit api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Oke, setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Hasilnya cantik banget ya. Di bagian atasnya itu garing dan ini lembut banget untuk di bagian dalamnya. Nah, setelah dingin baru dikemas ya, bisa dimasukkan ke dalam plastik mika. Cara menjualnya atau bisa juga dengan mika yang agak besaran seperti ini lalu diberikan tutup, kemudian kasih stiker supaya lebih manis. Nah, untuk memasukkan ke dalam mika pastikan terlebih dahulu untuk skotel tapenya ini sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun. Jadi nanti untuk skotel tapenya itu bisa awet, tahan, tidak cepat basi. Untuk di suhu ruangan ini bisa bertahan maksimal 2 hari, tapi kalau di dalam suhu kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu. Kalau di suhu kulkas nanti saat mau menyantap itu bisa dihangatkan dengan mengoven jika suka hangat, tapi kalau mau dimakan dingin juga lebih nikmat. Nah, untuk rasanya sendiri di bagian luarnya itu garing, tapi di bagian dalamnya itu lembut dan juga creamy, rasanya enak banget. Sensasi daripada tape yang dikombinasi dengan krim lalu dibakar itu benar-benar nikmat. Kalian harus mencobanya. Nah, harga jualnya sendiri satu resep ini perkiraan aja ya, itu antara 2.000 sampai 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara mengolah tape singkong menjadi skotel tape ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan lagi ya. Ini ide jualan murah meriah tapi rasa bintang 5. Ini namanya mini matcha kukus premium. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 2 butir telur yang suhu ruangan ya. Ini akan aku mixer barengan dengan SP juga gula pasir. Untuk SP-nya ini sebanyak setengah sendok teh ya. Untuk SP bisa diganti dengan Ovalet maupun TBM. Jadi kegunaannya yaitu sama sebagai pelembut. Selanjutnya mixer hingga tercampur ya. Setelah tercampur, masukkan 100 gram gula pasir. Lalu setelah itu mixer dengan menggunakan kecepatan maksimal hingga putih kental dan berjejak. Selanjutnya masukkan 120 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang ya. Kemudian akan aku mixer hingga tercampur rata. Untuk kecepatannya gunakan kecepatan medium. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, lalu akan aku tambahkan 50 ml susu cair. Ini aku menggunakan susu UHT, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan perisa matcha. Kemudian campur atau aduk hingga merata ya. Terakhir masukkan 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini aku siapkan untuk cetakannya. Aku menggunakan aluminium foil ya. Lalu masukkan 3-4 sendok makan untuk adonan ke dalam cetakan aluminium foil. Tapi di sini aku lebih sarankan 3 sendok aja ya, supaya tidak kepenuhan nantinya, karena adonan ini nanti saat dikukus akan mengembang. Nah, karena di sini aku membuat bolu mini matcha, jadi aku tetap sarankan untuk menggunakan perisa matchanya ya. Jangan di skip. Jika kalian menggunakan pewarna hijau aja, berarti namanya beda ya, bukan bolu matcha mini. Tapi nanti terserah aja kalian memberikan namanya. Oke, setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam cup aluminium foil, selanjutnya akan aku kukus. Di sini pastikan ya untuk airnya sudah mendidih. Lalu gunakan api yang sedang, kukus selama 20 menit dengan tutup panci diberikan alas serbet. Nah, setelah matang kemudian angkat, lalu akan aku dinginkan terlebih dahulu. Jadi di sini tadi yang 2 itu kepenuhan ya, karena aku menggunakan takaran 4 sendok makan. Jadi lebih aku sarankan gunakan
3 sendok makan aja. Nah, kemudian beri topping whipped cream. Ini yang aku berikan perisa matcha juga untuk whipped creamnya. Kalian bisa menggunakan whipped cream yang instan maupun whipped cream cair atau bubuk yang di mixer. Nah, semprotkan aja ke bagian atas daripada bolu matchanya. Ini cocok banget ya sebagai ide jualan untuk isian snack box atau mungkin untuk acara hari-hari spesial. Ini pas banget disajikan sebagai snacknya. Untuk whipped cream yang aku gunakan ini, aku menggunakan whipped cream bubuk ya. Dari 10 sendok makan whipped cream bubuk dicampurkan dengan 20 sendok makan air es lalu di mixer. Kemudian setelah itu tinggal dimasukkan aja ke plastik segitiga seperti ini. Nah, ada juga whipped cream yang sudah instan jadi ya. Jadi nanti silakan aja pilih sesuai dengan selera. Oke, semua sudah kita berikan topping whipped cream. Kemudian di atasnya supaya lebih cantik dan berkesan mewah, aku taburi dengan sprinkle gold seperti ini ya. Jadi ini sprinklenya ini bisa dimakan walaupun tampilannya seperti mutiara gitu ya. Tapi ini di dalamnya adalah coklat. Nah, ini aku taburi aja. Buat kalian yang tidak ada sprinkle gold seperti ini, boleh ditaburi dengan mesis maupun bisa juga ditaburi dengan kacang almond. Nah, tampilannya mewah banget ya seperti ini. Kemudian tinggal kita berikan tutupnya aja. Ditutup ya dengan tutup aluminium foilnya. Nah, buat kalian yang mau mencari aluminium foil beserta tutupnya, silakan aja kunjungi ke TikTok aku. Kunjungi ke TikTok aku ya, nanti klik di keranjang kuning di sana. Aku banyak menyediakan atau menjual perlengkapan atau peralatan baking. Oke, setelah ditutup seperti ini siap untuk dijual. Dan ini aku akan mencoba satu. Kalian bisa lihat ya, untuk teksturnya sangat lembut. Bolunya juga lembut banget, dikombinasi dengan whipped cream rasa matcha, itu rasanya jadi mewah, rasanya enak banget, kalian wajib mencoba. Dan untuk harga jualnya sendiri, karena walaupun dari bahan sederhana, tapi tampilannya cantik dan juga mewah, bisa kalian jual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Di suhu ruangan untuk bolu matcha mini ini bisa bertahan maksimal 3 hari. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat ide jualan sebagai isian snack box mini matcha bolu ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.